Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Titis Nurliana dari jurusan Tadris Matematika dengan NIM 18081051121 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan membahas mengenai tutorial Zabihah. Zabihah ini adalah penyembelihan hewan. Nah, untuk hewan ternak tersendiri dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada ayam, bebek, kambing, sapi, domba, dan lain-lain. Inilah doa dan tata cara menyembelih ayam dengan benar. Konsumsilah makanan kalian dengan cara halal. Ayam, hewan unggas ini menjadi salah satu jenis daging yang paling banyak dikonsumsi manusia, apalagi di saat perayaan hari besar seperti Lebaran. Ayam menjadi daging yang paling banyak dicari untuk dikonsumsi. Untuk mendapatkan daging ayam, kita bisa memotongnya sendiri di rumah. Tetapi sebelum memotong, kalian perlu mengetahui doa dan tata cara menyembelih hewan. Yuk, simak video berikutnya. Yang pertama, doa hendak menyembelih ayam. Penyembelih harus mengucapkan Bismillah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan membaca doa menyembelih hewan. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Yang artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakorub kepadamu. Karenanya, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takorubku. Yang kedua, ada tata cara penyembelihan hewan. Terdapat beberapa syarat sebelum menyembelih ayam, yakni penyembelih harus beragama Islam, sudah dewasa, dan berakal sehat. Selain itu, pastikan ayam yang akan disembelih dalam keadaan hidup, bersih, dan sehat. Terdapat beberapa tahapan untuk menyembelih ayam. Pertama, penyembelih harus membaca doa, lalu posisikan ayam ke arah kiblat. Lakukan penyembelihan pada pangkal leher ayam dengan memutuskan saluran pernafasan, saluran makan, dan dua urat lehernya dengan sekali sayatan tanpa mengangkat pisau. Proses penyembelihan dilakukan mulai dari leher bagian depan di antara ruas tulang leher kedua dan ketiga, serta jangan sampai memutus tulang leher. Lalu, darah ayam dibiarkan keluar. Disarankan letakkan ayam dalam posisi digantung untuk memudahkan pengeluaran darah. Sebelum memasukkan ayam ke dalam air panas, pastikan ayam sudah mati. Proses selanjutnya, lakukan dengan kondisi bersih supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri atau najis lainnya. Yang ketiga, alat penyembelihan haruslah tajam. Pastikan pisau yang digunakan harus tajam dan bersih, sehingga pemotongan berjalan lancar dan tidak tersendat, termasuk aliran darah yang keluar. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan Rafi' bin Hadij. Bunyinya, ya Rasulullah, inna lakula aduwa godan, walaysa ma'ana mudan, qala ma anharul dama wa dhukira rasmullahi alaih, fakul laysal sina wal dhufra wa sa'a hadithuka amal sinu fa'admun wa amat dhufru famudal jabasyah. Riwayah Ahmad wal Baihaqi. Yang artinya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami besok akan berhadapan dengan musuh, dan kami tidak mempunyai pisau untuk sembelih. Maka Nabi SAW bersabda, apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama Allah, makanlah, sembelihlah tersebut apabila yang dipakai untuk penyembelihan itu bukan dengan gigi dan kuku, dan saya akan menerangkan itu kepadamu.
Adapun gigi itu adalah tulang, dan adapun kuku itu adalah pisau menurut kaum Habasyah. Tata cara menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan dilakukan pada hari raya Idul Adha setelah selesai sholat Id, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kedua, dapat juga dilakukan pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Orang yang berhak menyembelih hewan kurban, yang pertama, melakukan penyembelihan hewan kurban diutamakan dilakukan oleh orang yang berkurban atau sohibul kurban. Kedua, apabila sohibul kurban berhalangan, maka boleh diwakilkan kepada tukang sembelih. Ketiga, apabila sohibul kurban berhalangan untuk menyembelih, dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan. Keempat, penyembelih itu hendaknya orang muslim dan sudah akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Syarat dan adab penyembelihan. Pertama, menyembelih hewan harus dilakukan dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah. Kedua, tidak boleh menyembelih hewan dengan gigi atau kuku. Ketiga, sasaran yang dipotong adalah 2 urat nadi yang ada di leher, tenggorokan, dan kerongkongan, agar binatang yang disembelih cepat mati. Keempat, bila hewan itu menjadi buas atau bersembunyi, maka diperbolehkan menyembelihnya dengan benda tajam yang dapat mematikan. Kelima, hewan yang disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. 6. Ketika menyembelih hewan hendaknya membaca basmalah dan takbir. Berikut bacaan doa menyembelih hewan kurban. Jika menyembelih sendiri, tidak diwakilkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Allahumma hada minka walaka hada anni, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu kurban ini dariku. Hadis riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Atau berikut ini bacaan ketika hewan kurban tersebut bukan milik sendiri, yakni bacaan saat menyembelih kurban. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min fulan, yang artinya dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, terimalah kurban si fulan. Pembagian daging kurban. Pertama, daging kurban itu untuk 3 orang, yaitu sohibul kurban, fakir miskin, sahabat, kolega, atau kenalan. Kedua, daging kurban tidak boleh diberikan sebagai upah, baik untuk si pemotong ataupun amilnya. Begitu juga kulit, kepala, atau apapun dari tubuh hewan kurban. Upah sebaiknya diambilkan dari selain bagian hewan kurban, yaitu harta yang lain selain hewan kurban tersebut. Ketiga, sohibul kurban tidak boleh mengambil bagian daging kurban yang baik dan mensedekahkan yang buruk untuk orang lain. Hendaknya membagikan daging kurban dalam keadaan mentah dan belum dimasak. Terakhir, tidak ada larangan bagi non-muslim untuk diberi daging kurban. Sekian, saya tutup penjelasan mengenai tata cara penyembelihan hewan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.